Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada kesempatan kali ini kita bisa menjalankan salah satu rutinitas kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat Isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada seseorang dalam riwayat itu, dia dimasukkan ke dalam surga karena menyingkirkan pohon yang menghalangi di jalan. Jadi sekecil apapun kebaikan itu jangan sampai kita tinggalkan. Selagi kita mampu maka kita laksanakan. Di antaranya adalah majelis ilmu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan majelis ilmu itu riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi bagi orang yang beriman, tidak ada taman yang paling nikmat dan tidak ada taman yang paling pemandangannya itu bagus, menenangkan hati, kecuali taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Oleh karena itu bersyukur ketika kita bisa hadir di majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam surat Al-Fatihah. Kemarin kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim ini sama dengan penafsirannya, sama dengan di ayat yang pertama, yaitu di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji surat Al-Fatihah ini, sebagaimana telah kita pelajari, Al-Fatihah artinya pembuka. Satu, pembuka ketika kita mengawali membaca Al-Quran. Diawali dengan surat Al-Fatihah dari tartib surat, urutan surat, maka Al-Fatihah menjadi urutan yang pertama. Kedua, mudah-mudahan menjadi pembuka. Pembuka apa?
pembuka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan. Karena di dalam Al-Quran lah ada pintu-pintu rahmat, ada pintu-pintu kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji di ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau yang menguasai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam pembacaan Maliki Yaumiddin, para ulama qiraat itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama, ada yang membaca Maliki, yaitu dipanjangkan. Ada juga yang membaca Maliki Yaumiddin. Ada juga yang membaca seperti itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kedua-duanya adalah riwayat yang sahih, riwayat yang benar. Kebanyakan, terkhusus riwayat Imam Hafiz an Asim di dalam membaca Maliki Yaumiddin itu dipanjangkan satu harokat atau dua ketukan, ya, satu alif. Jadi kalau disebut satu alif itu berarti dua harokat. Kalau dibaca dua alif berarti empat harokat. Kalau dibaca tiga alif berarti enam harokat. Riwayat Imam Hafiz an Asim ketika membaca ayat ini itu dipanjangkan satu alif atau dipanjangkan dua harokat. Maliki Yaumiddin. Jadi dipanjangkan. Memang ada yang membaca dipendekkan, ya, itu riwayat yang lain. Tetapi riwayat Imam Hafiz itu dibaca dua harokat, tidak dipendekkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kadang-kadang suka ada yang bingung ketika membaca surat An-Nas dengan surat Al-Fatihah. Jadi kedua-duanya ini mempunyai akar kata yang sama dari kata malaka yamliku. Cuman nanti ketika sudah dibaca di surat Al-Fatihah dan dibaca di surat An-Nas itu berbeda. Di dalam surat Al-Fatihah itu dibaca Maliki Yaumiddin, artinya yang menguasai hari pembalasan atau yang menguasai hari kiamat. Adapun di dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu dipendekkan. Artinya apa? Artinya adalah yang memiliki atau merajai manusia. Jadi kalau di dalam surat Al-Fatihah ini memang Allah khususkan berdiri sendiri. Di ayat yang pertama, ayat yang kedua, ketika menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah itu yang memiliki, yang mengatur alam semesta ini. Apa saja yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mengatur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di ayat yang keempat
Allah memberikan pengkhususan yang menguasai hari pembalasan, yang menguasai hari kiamat, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rabbil Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Di dunia ini ada orang yang disebut dengan raja, betul Pak ya? Ya, di Saudi disebut dengan raja, Malik ya. Di Indonesia disebut dengan presiden. Atau di tempat-tempat yang lain. Fir'aun dulu juga merasa punya kerajaan, merasa punya harta, merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki kekuasaan. Siapa dia? Fir'aun. Tapi kalau sudah berbicara di ayat yang keempat, tidak ada satupun orang yang berani mengaku aku menguasai hari pembalasan. Kira-kira ada nggak Pak? Nggak ada. Atau aku menguasai hari kiamat, nggak ada. Ya, tidak ada. Aku menguasai hari kebangkitan, itu tidak ada. Tapi kalau masih di dunia, orang masih banyak yang sombong. Saya nih punya harta, saya ini punya kekuasaan, saya ini punya uang banyak. Ya, masih banyak yang sombong. Tetapi di ayat yang keempat ini Allah khususkan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hari kiamat, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai hari kebangkitan. Jadi di ayat yang keempat ini ada 3 kata. Yang pertama adalah maliki, artinya yang menguasai. Yaumi itu artinya adalah hari. Ad-din artinya adalah agama. Kalau secara harfiah, ad-din itu diartikan agama, atau bisa diartikan juga dengan pembalasan. Maksudnya apa? Semua apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi memang pembahasan malam kali ini cukup mengerikan ya Pak ya, karena berbicara apa? Berbicara hari kiamat, berbicara hari kebangkitan ya, berbicara hari kebangkitan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita harus menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan, tetapi harus kita jadikan tuntunan. Jadi apa saja perintah di dalam Al-Quran maka kita taati. Banyak kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang bagaimana para nabi terdahulu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketenangan hati, di antaranya adalah dengan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu bisa menenangkan hati kita. Kira-kira kalau baca Quran tenang nggak Pak? Insya Allah. Jadi menurut para ulama, makruh seorang muslim beriman 1 hari tidak baca Quran, makruh, dibenci Pak, dibenci. Kira-kira sudah pada baca Quran apa belum Pak? Alhamdulillah. Insya Allah semuanya sudah baca Quran.
Jadi sempatkan diri, jangan sampai tidak membaca Quran. Kadang-kadang suka ada yang merasa sibuk. Aduh, saya sibuk nggak sempat baca Quran. Justru kita itu sibuk karena tidak baca Quran. Jadi jangan dibalik. Saya sibuk nggak bisa baca Quran. Sebenarnya kita itu merasa sibuk kenapa? Karena tidak baca Quran. Nah, oleh karenanya setiap hari kita harus baca, meskipun cuman sedikit, tetapi kita usahakan untuk membaca Al-Quran, ditadaburi, diulang-ulang, kemudian kita pelajari. Kenapa? Karena tadi Al-Quran itu bisa menerangi hati kita, bisa menerangi kehidupan kita. Jadi kalau hati kita merasa sepertinya kotor, sepertinya gelap, pikiran kita juga sepertinya gelap, maka berobatlah dengan Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-78, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadzannuna idzahaba mughadiban, ya. Ketika Allah menyebutkan wadzannun, dzannun itu adalah seorang nabi yang bernama Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus alaihissalam itu meninggalkan kaumnya, kemudian naik ya ke atas perahu dengan beberapa orang. Dengan apa? Dengan ada rasa jengkel, ada rasa amarah di dalam hatinya. Ya. Jadi Nabi Yunus memberikan peringatan, hati-hati nanti akan ada apa? Akan ada malapetaka, akan ada musibah datang kalau tidak beriman kepada Allah. Kaumnya tetap tidak mau beriman, ditinggal itu kaumnya. Mughadiban. Jadi masih ada rasa jengkel. Ya, masih ada rasa jengkel. Kemudian singkat cerita, dengan terpaksa Nabi Yunus alaihissalam harus loncat ya dari perahu tersebut ke tengah lautan. Ya. Kemudian dimakanlah oleh ikan yang sangat besar. Wanada fi dulumati. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa di dalam kegelapan. Di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan ada 3 kegelapan. Yang pertama, dzulumatul laili, kegelapan di malam hari. Yang pertama. Yang kedua, dzulumatul bahri, kegelapan di dasar laut. Yang ketiga, dzulumatu fi batnil huti, kegelapan di dalam perut ikan. Gitu, Pak. Jadi Nabi Yunus alaihissalam dalam sekali waktu pernah merasakan 3 kegelapan. 1, kegelapan malam yang begitu pekat, tidak ada lampu sedikit pun, tidak ada cahaya sedikit pun. Yang kedua, kegelapan di dasar laut, kegelapan di dasar laut. Yang ketiga, yaitu kegelapan di dalam perut ikan. Coba kira-kira Bapak dan Ibu, kalau nasibnya seperti Nabi Yunus, kira-kira mau apa, Pak? Nah, pasrah. Disinilah kadang-kadang manusia memang harus dituntut untuk pasrah, diberikan ujian dulu yang begitu besar, kemudian
pasrah, ya. Maka Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, wa nada fi dulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya kata para ulama, kalau hatinya merasa sesak dadanya karena banyak maksiat, atau pikirannya terasa sempit, ya, terasa sempit, hati kita terasa gelap, terasa kotor, maka diantaranya banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata para ulama, ini adalah doa yang sangat bagus. Kenapa? Satu, ada penyandaran diri yang totalitas kepada Allah, ya, la ilaha illa anta, totalitas. Yang kedua, ada pujian kepada Allah, subhanaka, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Yang ketiga, ada iktiraf, pengakuan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini di antara apa? Di antara fungsi Al-Qur'an adalah bisa menerangi hati kita, ya, bisa menerangi hati kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini kita coba lihat kembali bagaimana penafsiran para ulama, ya, ketika menyebutkan Maliki Yaumiddin, yaitu Allah lah yang menguasai hari kebangkitan atau yang menguasai hari kiamat. Disebutkan bahwasanya wa khussi bidzikri li'annahu la mulki dhahiran fihi li ahadin illallah ta'ala. Disebutkan secara khusus Maliki Yaumiddin, disebutkan secara khusus. Kenapa? Karena tidak ada seseorang pun, ya, seseorang pun yang bisa menguasai hari kebangkitan atau yang bisa menguasai hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun orang, ya, sekuat apapun orang, itu tidak ada yang bisa menguasai hari kiamat dan hari kebangkitan. Sekaya apapun orang, itu tidak ada yang bisa menguasai hari kiamat dan hari kebangkitan. Semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan. Disebutkan dalam surat An-Naba ayat yang ke-38. Hafal Bapak-bapak, Ibu-ibu? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruhu, ketika ruh itu dibangkitkan oleh Allah. Jadi ketika manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu percaya ada hari kebangkitan, Pak? Percaya. Kita bisa dihidupkan, bisa dimatikan, bisa dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu urusan kecil, urusan yang mudah. Yauma yaqumur ruhu, ketika ruh, disebutkan Bani Adam, yaitu anak keturunan Adam. Berarti siapa? Kita semua, Pak.
Berarti kita semua ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu shoffa, kemudian para malaikat berjejer baris, ya, para malaikat, manusia dibangkitkan oleh Allah, para malaikat berjejer baris. Maksudnya apa? Manusia ketika itu digiring ke satu padang yang disebut dengan padang mahsyar. Disebut dengan padang mahsyar. Manusia digiring, Pak, ke padang mahsyar. Satu, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawab. Semua orang tidak ada yang berani berbicara, ya, tidak ada yang berani berbicara. Semua orang diam dan tertunduk. Kenapa? Saking dahsyatnya urusan pada saat itu, Pak. Kira-kira ngeri nggak, Pak? Masya Allah ya. Kalau kita pikir-pikir, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, ya. Jadi ternyata apa? Kita hidup di dunia ini belum ada apa-apanya. Perjalanan kita ternyata masih panjang lagi, Pak. Makanya orang yang meninggal disebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Jadi ternyata perjalanan hidup kita masih panjang. Ibu-ibu sudah ada yang umur 70? Ada, Ibu? Ada. Bapak-bapak ada, Pak? Ada, ya. 70 tahun, ya. Berarti udah banyak bonusnya nggih, Pak? Alhamdulillah. Karena kata Rasulullah, yang paling bagus, orang yang paling bagus itu umurnya panjang, pahalanya juga banyak. Yang paling jelek, umurnya pendek, dosanya banyak. Itu orang udah umurnya pendek di dunia, dosanya banyak. Kira-kira bapak-bapak mau yang mana, Pak? Panjang, umurnya panjang, pahalanya banyak. Nah, berarti rajin sholat, rajin ngaji, rajin baca Quran. Saya bulan kemarin silaturahim dengan seorang jamaah pengajian. Beliau itu di hari yang ke-27 Ramadan itu terkena penyakit stroke, Pak. Terkena penyakit stroke, umur ya sekitar 53 tahun, ya. 53 tahun kemudian terkena penyakit stroke. Kemudian saya datang ke rumah silaturahim. Kemudian dia menangisnya kenapa? Katanya, Pak Ustadz, saya lupa semua doa-doa sholat, ya, lupa semua doa-doa sholat. Saya waktu itu pengen sholat, tapi doanya lupa semuanya, yang tadinya sudah hafal, ya. Kemudian kata saya, ya sabar, kemudian belajar lagi, coba belajar lagi sedikit demi sedikit, belajar lagi. Kemudian berapa saat kemudian menyampaikan lagi, alhamdulillah, katanya bacaan sholatnya mulai pada ingat lagi gitu, Pak. Mulai pada ingat lagi, ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi umur, kesehatan, ya, itu tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu. Maka tugas kita bagaimana kita mempersiapkan, ya. Bagaimana mempersiapkan diri, ya. Jadi mudah-mudahan umurnya panjang, pahalanya juga banyak, ya.
Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Naba ini bahwasannya manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu manusia la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Manusia tidak ada yang berbicara, semuanya tertunduk. Kenapa? Karena dahsyatnya urusan di padang mahsyar itu. Karena saking dahsyatnya urusan pada saat itu, nggak sempet yang namanya ngobrol, nggak sempet yang namanya nengok kanan nengok kiri. Makanya para ulama menyebutkan ketika ya di dalam beberapa riwayat, ketika manusia dibangkitkan itu dengan berbagai macam bentuk. Ada yang disebutkan wa minhum ala suratil qirodah. Di antara mereka ada yang dibangkitkan oleh Allah, bentuknya itu seperti bentuk hewan. Mohon maaf, seperti hewan monyet. Ya, bahasa Jawanya monyet apa Pak? Ketek. Kerak. Ketek nggih. Monyet. Jadi siapa mereka? Kata para ulama, fa ammal ladina ala suratil qiradah yakni an-namaim, yaitu adalah orang-orang yang suka menyebar fitnah, namimah, suka mengadu domba, ya, suka mengadu domba. Jadi kalau ada orang suka mengadu domba, itu akan dibangkitkan seperti hewan, seperti monyet. Dan banyak sekali ya, sangat yang disebutkan dalam beberapa riwayat, kemudian disebutkan oleh para ulama ya. Di antaranya juga adalah ya, ada orang-orang yang wa ba'dahum yadmaguna alsinatahum. Ada orang-orang yang mengunyah-ngunyah lidahnya. Jadi lidahnya itu menjulur panjang ya, sampai ke dada dan keluar nanah dari mulutnya. Siapa mereka? Mereka adalah para ulama, para hakim yang perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Ya, tidak sesuai dengan ucapannya. Ucapannya A, perbuatannya B. Gitu, Pak. Jadi berat, Pak. Ini saya nyampaikan juga berat, Pak. Ini seorang ustadz itu ternyata Pak, jadi seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh itu konsekuensinya berat. Kalau nggak bisa melaksanakan ya kayak gini nih Pak, ba'dhum yadmaguna alsinatahum, menjulur lidahnya panjang, kemudian apa, mengeluarkan nanah ya, lidahnya menjulur panjang, mengeluarkan nanah. Siapa mereka? Para ulama yang tahu ilmu tetapi tidak menjalankan ilmunya. Nah, ini yang lagi bicara nih Pak. Jadi kalau saya nggak bisa menjalankan, berat, sangat berat ya. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya bukan di dunia saja, di akhirat. Karena yang disampaikan ayat Allah, yang disampaikan Al-Quran, ayat Allah, yang disampaikan adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kembali lagi tentang bahwasannya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
dan mereka tidak berbicara. Ketika dibangkitkan mereka tidak berbicara. Di ayat yang lain juga disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-108, yauma idin yatba'una da'iya la iwaja wa khasha'atil aswat lirrahmani fala tasma illa hamsan. Allah menyebutkan bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah dan akan mengikuti ya satu jalan yang jalannya itu tidak bengkok ya. Kemudian wa khasha'atil aswat, mereka akan merendahkan suara, tidak berbicara, lirrahman, di hadapan Allah, fala tasma'u illa hamsan, tidaklah mereka mendengar kecuali apa? Kecuali bisikan. Para ulama menyebutkan yang mereka dengar adalah suara langkah kaki ketika menuju padang mahsyar. Jadi ketika manusia dibangkitkan oleh Allah ya, yang mereka dengar adalah suara tadi illa hamsan, kecuali apa? Kecuali langkah-langkah kaki orang-orang yang sedang berjalan menuju padang mahsyar. Maka mereka tidak berbicara sedikit pun. Mereka cuma mendengar dan mengikuti langkah kaki itu. Mereka terdiam, kemudian mendengarkan langkah kaki itu dan mengikuti langkah kaki. Karena semua manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir nanti semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Jadi mereka tidak berbicara kecuali hanya mengikuti langkah-langkah kaki. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma ya'ti la tukallamu nafsun illa bi'idnih faminhum saqiyun aw sa'idun. Dalam surat Hud Allah juga menyebutkan ketika hari dibangkitkan la tukallimu nafsun, mereka itu tidak berbicara ya, mereka tidak berbicara. Berarti ada 3 ayat yang menyebutkan ketika manusia dibangkitkan oleh Allah mereka tidak berbicara. Kenapa? Karena dahsyatnya urusan pada saat itu. Yang lebih parah lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang lebih parah di dalam surat Toha, itu disebutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi yang lebih parah, ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Lima hasyartani a'ma ya. Kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Padahal dahulu kami orang-orang yang bisa melihat. Ternyata apa? Ternyata penyebabnya adalah mereka meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran. Tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran, satu di dunia akan mendapatkan yang disebut ma'isyatan donka. Ma'isyatan donka itu kehidupan yang sempit. Meskipun hartanya banyak, meskipun sawah ladang luas, tapi kalau jauh dari Al-Quran, kata Allah, mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maka Rasulullah memerintahkan nawiru buyutakum bi qiraatil Quran.
hiasilah rumah kalian dengan cahaya Al-Qur'an, ya, dengan cahaya Al-Qur'anul Karim. Apa yang disebut dengan kehidupan sempit, para ulama menyebutkan, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, orang yang jauh dari Al-Quran, satu, mereka itu akan diberikan kehidupan yang sempit. Maksudnya adalah ar-rizqul khabith, yaitu rezeki yang kotor, rezeki yang kotor. Jadi rezekinya itu kotor, Pak. Bahkan haram, rezekinya haram. Itu termasuk sempitnya dalam kehidupan. Karena tidak mungkin rezeki yang haram itu bisa menenangkan hati. Itu sangat tidak mungkin. Kemudian yang kedua, dhammatul qabri, himpitan ketika di alam kubur. Jadi orang yang jauh dari Al-Quran akan mendapatkan himpitan di alam kubur. Itu diantaranya, di antara orang-orang yang jauh dari Al-Quranul Karim. Dan di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta, ya, dalam keadaan buta. Sudah lagi sulit, kondisinya lagi susah, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Sudah sulit, tambah sulit, tambah sulit. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali lagi kita ke satu ayat tadi, Maliki Yaumiddin, yaitu Allah yang menguasai hari pembalasan atau menguasai hari kiamat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kondisi manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, tidak beralas kaki, tidak menggunakan kain sehelai apapun, kemudian ditambah kalau ahlul maksiat itu dalam kondisi yang bermacam-macam, ya, dalam kondisi yang bermacam-macam. Di antaranya tadi ada orang-orang yang jauh dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia dalam keadaan buta. Saqiyun faminhum saqiyun au sa'idun. Kata Allah, cuman dua saja. Ada orang yang susah, ada orang yang mudah, gitu. Jadi di padang mahsyar itu cuma dua saja, Pak. Ada orang yang kesusahan, ada orang yang diberikan kemudahan. Orang yang kesusahan, dalam riwayat itu disebutkan ada orang yang tenggelam sampai mata kakinya, ada orang yang tenggelam sampai pusarnya, ada orang yang tenggelam sampai lehernya, bahkan ada orang yang tenggelam karena keringatnya sendiri itu seluruh tubuhnya. Berarti dia dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan sulit. Na'udzubillah. Ada juga orang yang sa'idun, dalam keadaan mudah. Ketika di padang mahsyar dia dapat naungan dari Allah. Orang lain kepanasan, dia tidak kepanasan. Ketika orang lain kehausan, dia diajak oleh Rasulullah SAW untuk minum di telaganya yang disebut dengan telaga Kautsar.
ketika dicek amal solehnya dan kejelekannya, ketika dihisab, dihitung-hitung, dia dihitung ya dengan cepat dan dengan mudah. Jadi orang dihisab itu, satu, ada orang yang masuk surga tanpa hisab, nggak dihitung-hitung, Pak. Pokoknya udah kamu surga, pokoknya kamu surga, masuk surga. Ya. Di antaranya adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil sebelum balik dia sudah meninggal, maka dia tidak mungkin dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan masuk surga. Ya. Tapi ada juga orang yang dihitung, dihisab. Satu, ada orang yang dihisabnya cepat, Pak, cepat sudah selesai masuk surga. Ada yang ketiga, orang yang dihitung, dihisab, dan hisabnya sangat-sangat detail. Setiap detiknya dihitung, setiap menitnya kemudian dicek, ya, sampai lama, ya, sampai lama. Ada yang masuk surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Ya, mudah-mudahan kita yang pertama, mudah-mudahan kalau nggak bisa yang pertama, minimalnya yang kedua kita dihisab oleh Allah dan hisabnya cepat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam surat Hud ayat yang ke-105 ini disebutkan faminhum saqiyun wa sa'idun. Ada orang yang diberikan kesusahan oleh Allah, ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tergantung urusan kita di dunia ini. Bapak dan Ibu, di dunia ini sebentar, cuman menentukan, Pak. Sebentar tapi menentukan. Rasulullah sudah banyak sekali mengajarkan kepada kita kebaikan, agar kita itu tidak putus asa di dalam menjalani kehidupan. Dan kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya suka berpikir berbeda dengan umumnya banyak orang. Contoh misalkan ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang kaya itu? Kata Rasulullah, ya, orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hati, gitu, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sekarang belum jadi orang kaya, jangan putus asa, tetap ikhtiar, berusaha. Karena kata Rasulullah, ya, orang yang kaya adalah orang yang kaya hati, orang yang hatinya itu baik. Terus pernah ditanya juga Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa itu orang yang bangkrut? Ya, para sahabat menyebut orang yang bangkrut itu orang yang dia itu punya modal usaha, kemudian dia usahanya itu bangkrut, tidak kembali modal atau hilang. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang membawa amal soleh, tetapi amal solehnya dibagi-bagi di akhirat, karena dia suka mendolimi orang lain. Hak adaminya tidak selesai ketika di dunia, maka amal sholatnya dibagi ke bapak ini, amal zakatnya dibagi ke bapak ini, maka hampir habis, bahkan ada yang habis amal solehnya dibagi-bagi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga pernah ditanya, manis sakim, siapa itu orang yang manil akim, siapa itu orang yang mandul? Kata Rasulullah, Rasul tidak menyebutkan orang yang bandul itu orang yang tidak punya anak, tapi kata Rasulullah, orang yang mandul itu orang yang Allah kasih anak tapi tidak bisa ngurus, tidak bisa memberikan kebaikan bagi anaknya.
Kata Rasulullah, itu adalah orang yang mandul. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan kepada kita kebaikan agar kita tidak putus asa. Ya. Satu, orang yang miskin jangan putus asa. Tadi disebutkan dalam riwayat tadi. Kedua, orang kalau usahanya sedang bangkrut jangan putus asa. Yang ketiga, orang kalau belum diberikan keturunan jangan putus asa. Rasulullah menghibur, Pak. Itu pinternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah dalam satu riwayat ada orang Arab Baduy, Arab pedalaman, datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang mencium cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Ini hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan. Ketika itu Rasulullah sedang mencium cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Kemudian orang Arab Baduy ini kaget. Wahai Rasulullah, apakah engkau mencium anak-anakmu? Gitu. Jadi orang Baduy tadi tanya, wahai Rasul, apakah engkau mencium anak-anakmu atau cucu-cucumu? Kemudian kata Rasulullah, bala, tentu aku mencium anak-anakku dan cucu-cucuku. Kemudian kata orang Baduy tadi, wahai Rasulullah, aku mempunyai 10 anak dan tidak pernah ada yang aku cium satupun dari anakku. Coba bayangkan, Pak, anaknya 10 nggak pernah ada yang dicium. Oh, ternyata apa? Orang dahulu, orang Arab Baduy dahulu punya adat kebiasaan tidak mencium anaknya. Tidak mencium anaknya. Bapak-bapak ada yang anaknya 10, Pak? Ada? Nggak ada? Nggak ada. Ibu-ibu paling banyak anaknya berapa, Bu? 6, 7, nggih. 7 paling banyak tuh 7 anak nggih. Ya. Kalau mungkin orang-orang dulu ya, dulu banget nggih, Pak, anaknya banyak. Saya di dekat pesantren itu ada yang anaknya 15, Pak. Anaknya 15, udah gede-gede itu. Anaknya 15. Istrinya 1, Pak. Istrinya 1. Kalau 2 nggak heran, nggih. Istrinya 1, anaknya 15. Itu di samping pesantren tuh, anaknya udah besar-besar. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini juga salah satu apa? Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencium anak. Kalau nyium istri kan sering ya, Pak. Seneng nyium anak apa seneng nyium istri, Pak? Dua-duanya. Mencium anak, mencium cucu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau masih punya anak yang masih kecil atau udah besar, kemudian punya cucu, sering-sering dicium. Karena dengan itu kata Rasulullah akan menimbulkan apa? Kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Maka orang Arab Baduy tadi ketika melihat Rasulullah mencium cucunya itu kaget. Karena dia sudah punya anak 10, tidak pernah ada satupun yang dicium. Karena punya kebiasaan dulu mereka tidak mencium anak mereka. Nah ini Rasulullah mengajarkan dari hal yang kecil, Pak. Kebaikan yang kecil cuman mencium anak dan mencium cucu. Bahkan Rasulullah pernah
Kalau bahasa kitanya main apa itu kalau anak kita di punggung itu kita jalan tuh Pak? Kuda-kudaan ya. Bersama cucunya Hasan dan Husain. Kemudian Hasan dan Husain ngompol Pak. Ngompol. Sekarang kan pakai pampers, dulu belum ada pampers. Kemudian ngompol itu dia salah satu cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tersenyum, ya. Rasulullah tersenyum melihat cucunya ngompol di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kira-kira kalau bapak ibu cucunya ngompol gimana Pak? Lah malah ngompol itu. Jadi bapak dan ibu, ya, Rasulullah tersenyum. Begitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada bandingannya Pak. Nabi kita itu tidak ada bandingannya. Urusan kebaikan sekecil apapun itulah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan apa saja itu ada, ya. Urusan apa saja ada. Contoh lagi nih, urusan membangunkan. Bapak Ibu suka sholat tahajud bareng sama keluarga? Alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah apa? Alhamdulillah iya apa alhamdulillah enggak? Pokoknya alhamdulillah lah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam satu riwayat hadis, di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat tahajud. Rasulullah berwudu, kemudian bekas air wudunya ini diciprati ke mukanya Aisyah radhiyallahu anha. Diciprati Pak, diciprati. Romantis nggak Pak? Romantis. Jadi berwudu, nah bekas-bekas air wudu yang di tangan, kalau bahasa orang Jawanya mungkin raup nggih Pak? Diciprati, diraup ke istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kira-kira pernah nggak Pak? Pernah. Marah. Pakai satu gayung mungkin marah jadinya. Jadi janjian dulu, makanya janjian dulu Pak, nanti kalau bangunin ngikutin sunnah Rasul ya. Bapak bangun dulu atau ibu bangun dulu, kemudian diraup ke mukanya. Siapa? Diraup ya. Manggilnya apa bapak-bapak nih yang sudah pada sepuh? Hah? Manggilnya apa Pak? Sayang. Masih sayang. Biunge kakine pokoknya apa ya, berikan panggilan yang paling disukai. Ibu-ibu seneng dipanggil apa Bu? Bingung. Jadi bapak dan ibu, Rasulullah itu ya, sampai Rasulullah usia tua ya manggil istrinya dengan panggilan yang romantis. Ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan, karena istrinya cantik ya, kemudian pipinya merah-merahan. Nah istrinya hitam, ya Sauda. Wahai yang hitaman, jangan jujur. Pokoknya panggil dengan panggilan yang paling disenangi. Panggil dengan panggilan yang disenangi. Bapak Ibu masih suka jalan-jalan berdua sama Ibu? Masih? Sawah. Selain ke sawah, kondangan. Kondangan gitu Pak. Jalan-jalan kemana Pak? Jarang nggih? Nah nanti dicoba nggih. Malu ya?
gandengan tangan. Kira-kira itu satu desa heboh nggih Pak? Heboh. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suka main hujan-hujanan sama istri Pak? Kalau kehujanan di sawah, pulang dari sawah hujan-hujanan bareng istri gitu ya. Kadang-kadang kita mungkin suka malu, di Indonesia itu malu. Tapi nggak apa-apa, coba sekali dua kali meskipun sudah tua, tidak jadi masalah ya. Bisa jadi dengan itu menumbuhkan kasih sayang kita ya, menumbuhkan kasih sayang kita, karena kita berkeluarga tidak hanya cuman di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak mengajarkan kebaikan. Jadi kita itu punya Nabi, orang yang paling mulia, meskipun urutan kenabiannya terakhir, tetapi menjadi Nabi yang paling mulia, ya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling minimal hal-hal yang wajib kita laksanakan. Besok pada puasa nggih Pak? Insya Allah puasa Asyura ya, insya Allah mudah-mudahan puasa kita diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian untuk pembahasan satu ayat nih Pak. Jadi satu ayat saja, tidak usah banyak-banyak ya, karena yang paling penting adalah kita mentadaburi ya, mentadaburi ayat tersebut sehingga menjadi apa? Menjadi atau mendarah daging di dalam tubuh kita ya. Mungkin untuk seumuran Bapak dan Ibu untuk menghafal Quran itu berat ya, paling minimal tadi tadabur ya, tadabur Al-Quran sehingga Al-Quran ada di kepala kita, ada di hati kita ya, ada di aktivitas kehidupan kita. Karena orang yang ada Al-Quran, maka Allah muliakan baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan berikan kemuliaan di akhirat nanti. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang tidak akan terputus sampai nanti ke akhirat Pak. Buktinya apa? Di dunia ada Al-Quran, di akhirat itu ada orang-orang khusus yang suruh baca Quran. Kata Allah, Iqra wartaqi warotil kama kunta turotil fid dunya. Kata Allah, ada orang-orang khusus yang disebut dengan ahlul Quran. Kata Allah, naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia. Berarti ada orang-orang yang suruh baca Quran di akhirat di hadapan Allah. Ini menunjukkan Al-Quran itu, mukjizat Quran itu sampai akhirat ya, sampai akhirat. Dan di antara mukjizat Al-Quran itu mudah lupa. Siapa yang pernah ngafal Quran pasti cepat lupa nggih Pak? Itulah mukjizat Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu cepat lupa, maka orang akan mengulangnya lagi, akan mengulangnya lagi sehingga pahalanya bertambah banyak. Tapi kalau kita ngafal Quran satu kali langsung nempel terus seumur hidup, pasti kita males baca Quran Pak. Pasti males mengulang-ulang. Tapi karena Al-Quran itu cepat lupa ya, sekarang hafalan, nanti sore lupa, besok dibaca lagi,
besok dibaca lagi, besoknya dibaca lagi, sehingga numpuklah apa? Pahala kebaikan. Nah, jadi pesannya yang masih muda-muda ya, kalau ada kesempatan ngafal Quran, ngafal Quran. Insya Allah ada kebaikan. Ya. Kertas ini kan kertas nggih Pak? Ini kan kertas kosong. Saya tuliskan surat Al-Fatihah. Kertasnya jadi mulia nggak Pak? Mulia. Nggak boleh ditaruh di mana-mana. Nggak boleh ditaruh sembarangan. Nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Kenapa? Karena di sana nempel apa? Nempel ayat Quran. Orang kalau di hatinya nempel Quran, di kepalanya nempel Quran, nggak mungkin Allah hinakan. Pasti Allah muliakan, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Kemudian saya serahkan kepada pembawa acara. Monggo.